warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Nah, ustazah doakan semoga Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang tema 4, subtema 2. Nah, di tema-tema sebelumnya Ananda sudah belajar mengenai hak. Nah, ayo, masih ingat kan apa itu hak? Ada yang masih ingat? Ya, hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, dan sesuatu itu diterima oleh manusia. Jadi hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan, ya nak. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, untuk pekan ini, baiklah, apa contohnya hak? Apa saja contohnya hak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, misalnya hak kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian apa lagi hak kita? Hak kita untuk bersekolah. Kemudian apa lagi? Hak kita untuk beribadah. Banyak lagi ya contoh-contoh hak ya. Nah, kemudian kita masuk pada HAM. Apa itu HAM? HAM adalah hak azazi manusia. Nah, HAM itu yaitu kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia masih di dalam kandungan ibunya. Jadi HAM itu adalah kepunyaan atau milik yang bersifat pokok, ya. Jadi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih di dalam kandungan ibu. Nah, apa contoh HAM? Hak azazi manusia. Sekarang kita masuk pada hak azazi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hak azazi manusia dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5 ya. Nah, apa aja? Ada hak azazi pribadi, hak ekonomi, hak azazi hukum, hak azazi politik, dan hak azazi sosial budaya. Jadi ada 5. Nah, apa itu hak azazi pribadi? Hak azazi pribadi adalah hak untuk memeluk suatu agama dan hak untuk mengajukan pendapat. Itu ya nak, kalau hak azazi pribadi. Kalau hak ekonomi apa? Hak ekonomi itu hak kita untuk membeli atau menjual sesuatu. Nah, kalau hak azazi hukum. Nah, kalau hak azazi hukum itu hak kita untuk mendapatkan keadilan. Kemudian hak azazi politik, yaitu hak kita untuk memilih pemimpin di suatu lingkungan sekitar atau di suatu negara. Kemudian hak azazi sosial budaya, yaitu hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi inilah hak azazi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada hak azazi pribadi, ekonomi, hukum, politik, dan sosial budaya. Oke, nah sampai di sini pelajaran kita mengenai hak yana dan hak azazi manusia. Nah, sekarang kita masuk pada interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Yaitu hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Jadi interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih yang berperan saling memengaruhi. Nah, yang mana interaksi sosial ini merupakan proses setiap orang menjalin kontak dan berkomunikasi serta saling memengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Nah, jadi itulah interaksi sosial. Yang mana interaksi sosial itu adalah proses kita untuk berkomunikasi dengan 2 orang atau lebih. Nah, sekarang kita masuk pada contoh interaksi sosial berdasarkan jenisnya. Jadi interaksi sosial berdasarkan jenisnya itu ada 3. Apa saja yang 3 itu? Yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan yang terakhir kelompok dengan kelompok. Nah, apa contohnya interaksi sosial
dengan individu, yaitu misalnya Ananda sedang berbicara dengan temannya atau Ananda sendiri sedang berbicara dengan orang tuanya. Nah, kemudian kalau contoh individu dengan kelompok, yaitu misalnya ustazah nih mengajar di satu kelas. Ya, jadi ustazah sendiri dan kelompoknya itu adalah Ananda yang berada di kelas. Nah, kemudian interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Kalau misalnya kelompok dengan kelompok itu antara kelompok A dengan kelompok B, nah itu dia saling berinteraksi, misalnya membahas sesuatu. Nah, jadi itu dia ya, contoh interaksi sosial berdasarkan jenisnya ada 3, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, tadi kita sudah masuk pada interaksi sosial berdasarkan jenisnya. Sekarang ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial apa maksudnya? Jadi interaksi sosial itu bisa terjadi jika jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Kemudian apalagi? Interaksi sosial itu terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga yaitu kita berinteraksi itu berarti kita mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. Dan yang terakhir yaitu interaksi sosial dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Jadi inilah ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari 1, terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, mempunyai maksud atau tujuan yang jelas, dan yang terakhir dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Nah, baiklah nak, sampai di sini pembelajaran kita pada tema 4 dan subtema 2. Semoga Ananda memahaminya. Materi kali ini yaitu tentang hak asasi manusia dan interaksi sosial. Sudah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.